Pendidikan Islam di Indonesia memiliki karakteristik unik yang berbeda dari pendidikan Islam di negara lain. Salah satu perbedaannya terletak pada integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, yang mencerminkan pendekatan inklusif dalam memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam sejarahnya, pendidikan Islam di Indonesia mengalami pengaruh dari berbagai budaya, termasuk pengaruh pendidikan Barat. Meskipun pendidikan Barat membawa unsur sekularisasi, pendidikan Islam di Indonesia tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman yang kuat. Hal ini menghasilkan sistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pemahaman teks-teks agama, tetapi juga mengakomodasi berbagai disiplin ilmu lain, termasuk sains dan teknologi. Selanjutnya, ada struktur pembidangan studi Islam. Yang pertama, Al-Quran dan Hadis, yaitu fokus pada sumber ajaran utama Islam. Yang kedua, fikih, yaitu mengaji hukum Islam dan penerapannya dalam masyarakat. Yang ketiga, bahasa, yaitu studi bahasa Arab dan bahasa lainnya yang berhubungan dengan Islam. Yang keempat, pemikiran Islam, yaitu memahami kontribusi pemikir Muslim sepanjang sejarah. Yang kelima, sejarah dan kebudayaan Islam, yaitu meneliti perkembangan peradaban Islam dan dampaknya. Yang keenam, pendidikan Islam, yaitu metode dan strategi pengajaran dalam konteks Islam. Yang ketujuh, dakwah Islam, yaitu strategi penyebaran ajaran Islam. Dan yang terakhir, pemikiran modern dalam Islam, yaitu meneliti bagaimana Islam beradaptasi dengan modernitas. Adapun pengaruh pendidikan Barat. Yang pertama, pendidikan Barat membawa sekularisasi. Jadi, di negara-negara Barat, pemisahan antara agama dan sains seringkali menjadi norma. Tetapi di Indonesia, hubungan ini tetap erat. Yang kedua, Islam dan negara tidak terpisah. Jadi, di Indonesia, agama dan negara saling melengkapi, di mana nilai-nilai agama mempengaruhi kebijakan publik dan pendidikan. Yang ketiga, pendidikan Islam berusaha mengintegrasikan ilmu. Jadi, menciptakan sistem pendidikan yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, mempersiapkan siswa untuk tantangan yang lebih luas. Integrasi sains dan agama, yakni kurikulum pendidikan Islam harus relevan dengan cara menekankan pentingnya menggabungkan sains dan teknologi dalam pembelajaran untuk menyiapkan lulusan yang siap menghadapi dunia modern. Selanjutnya, lulusan diharapkan adaptif dan inovatif agar menjadi individu yang mampu menjembatani antara nilai-nilai agama dan kemajuan ilmu pengetahuan. Selain itu, ilmu agama dan ilmu umum tidak boleh dipisahkan, serta memastikan bahwa siswa mendapatkan pemahaman yang holistik dan komprehensif tentang dunia. Kata sains berasal dari Latin scientia yang berarti pengetahuan, yang menunjukkan bahwa sains adalah sistem pengetahuan yang terstruktur. Definisi sains yang selanjutnya yakni ilmu fisik dan biologi dengan memperkenalkan berbagai disiplin ilmu yang mencangkup fisika, kimia, biologi, dan lainnya, serta pentingnya dalam konteks Islam.
Definisi yang terakhir yakni sains sebagai bagian dari pemahaman wahyu Allah. Dalam Islam, sains dipandang sebagai alat untuk memahami ciptaan Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya, struktur ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ilmu tersusun secara sistematis, yang menjelaskan bahwa sains memiliki struktur yang jelas dan terorganisir. Yang kedua, unsur ilmu menurut De Liangji menyebutkan elemen-elemen kunci dalam struktur ilmu seperti sasaran, bentuk pertanyaan, dan ciri-ciri utama. Metode ilmiah. Prosedur sistematis untuk memperoleh pengetahuan valid. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, observasi, yaitu mengamati fenomena. Kedua, eksperimen, yaitu melakukan percobaan untuk menguji hipotesis. Ketiga, analisis logis, yaitu menganalisis data yang diperoleh. Keempat, kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan analisis. Peran sains dalam Islam. 1. Ilmu pengetahuan dalam Islam berfungsi untuk menyiratkan bahwa sains tidak hanya memiliki kegunaan praktis tetapi juga spiritual. Kedua, mendekatkan diri kepada Tuhan. Sains membantu umat Islam memahami alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. 3. Al-Quran mendorong umat untuk mempelajari sains, menekankan pentingnya pengetahuan ilmiah dalam konteks keagamaan. Kesimpulan, studi Islam di Indonesia bersifat integratif, menggambarkan pentingnya hubungan antara ilmu agama dan sains. 1. Pendidikan Islam harus menciptakan individu religius, cerdas, dan inovatif, menekankan perlunya pendekatan pendidikan yang holistik. 2. Sains dan agama saling melengkapi, menyimpulkan bahwa keduanya tidak hanya dapat berdialog tetapi juga dapat berkolaborasi untuk kemajuan umat manusia. 3. Metode ilmiah penting dalam memperoleh pengetahuan valid, menegaskan bahwa pendekatan ilmiah harus dijadikan landasan dalam studi Islam untuk memperkuat pemahaman agama dan pengetahuan ilmiah.